Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ma'ruf, NIM 212410103049 dari kelas Basda F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas minggu keempat, yaitu melanjutkan tentang studi kasus nota bengkel. Langsung saja, yaitu yang pertama soalnya yaitu memberi nama pada setiap relationship. Di sini saya sudah membuat tabel dan berisi entity-entity pada database-nya. Ada nota, ada penjualan, kendaraan, barang, jasa, dan mekanik. Yang pertama yaitu relationship antara nota dengan penjualan. Di sini saya memberi nama mencatat. Jadi nota mencatat penjualan. Nota mencatat setiap penjualan. Selanjutnya ada nota dengan kendaraan. Nota ini mencatat kendaraan. Jadi nota ini mencatat kendaraan pelanggan yang sedang diservis. Selanjutnya yaitu nota dengan mekanik. Ini mencatat juga. Nota mencatat mekanik. Nota yang mencatat mekanik ini jadi agar tahu pada nota itu mekanik yang bertanggung jawab melayani pelanggan pada saat itu. Lalu ada penjualan dengan nota ini dicatat yaitu penjualannya dicatat di nota. Lalu ada penjualan dengan barang, ini penjualan dari suatu barang. Lalu penjualan dengan jasa sama penjualan suatu jasa. Selanjutnya ada kendaraan dengan nota, itu kebalikannya, kendaraannya itu dicatat di nota. Ini juga barang dengan penjualan itu dicatat di penjualan. Lalu jasa itu dicatat di penjualan. Lalu yang terakhir yaitu mekanik dicatat di nota. Jadi itu untuk nama-nama relationship antar entity-nya. Selanjutnya yaitu nomor 2 tentang optionality antar relationship. Yang pertama yaitu relationship antar nota dan penjualan. Optionality nota itu wajib karena setiap penjualan harus dicatat pada nota. Jadi pada nota ini wajib dicatat penjualan yang dilakukan oleh pelanggan. Nanti akan dicatat pada nota. Jadi wajib. Lalu optionality penjualan ini tidak wajib karena saat kita menambah data di penjualan itu tidak perlu menambah data pada nota. Maksudnya saat kita mendata penjualan pelanggan itu tidak perlu menambah data yang ada di nota gitu. Lalu selanjutnya ada relationship nota dengan kendaraan. Optionality nota juga sama, wajib karena setiap kendaraan itu yang diservis harus dicatat pada nota. Jadi ini berguna untuk jika ada garansi pada bengkel tersebut. Nah, nanti akan tahu kendaraan mana yang saat itu diservis. Apakah sesuai dengan notanya atau tidak. Lalu selanjutnya ada optionality kendaraan. Itu tidak wajib karena kendaraan ini tidak memerlukan data juga yang ada pada nota. Dan pada kendaraan ini hanya mencatat detail kendaraan pada detail kendaraan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu relationship nota dengan mekanik. Optionality nota ini wajib karena setiap nota harus mencatat mekanik yang melayani pelanggan saat itu.
Contohnya sama juga kalau misal ada pelanggan itu klaim garansi, nah maka kita bisa tahu siapa mekanik yang melayani saat itu. Nah, selanjutnya ada optionality mekanik itu tidak wajib, karena pada mekanik ini adalah data karyawan ya. Jadi tidak memerlukan data pada nota. Ini jadi di mekanik ini hanya mencatat data karyawan. Selanjutnya yaitu relationship penjualan dan barang. Optionality penjualannya itu wajib karena setiap penjualan itu barang yang dijual harus dicatat. Jadi setiap ada penjualan dengan pelanggan itu harus dicatat baik satu ataupun lebih dari satu barang. Lalu optionality barang tidak wajib karena pada barang ini hanya mencatat stok barang yang tersedia di bengkel. Jadi tidak perlu mencatat data pada penjualannya. Lalu selanjutnya ada relationship penjualan dengan jasa, yaitu ini yang jasa itu yang service pada notanya. Optionality penjualannya wajib karena setiap penjualan jasa yang dibeli pelanggan harus dicatat, atau jasa yang digunakan pelanggan itu harus dicatat. Lalu selanjutnya optionality jasa itu tidak wajib karena pada jasa ini hanya mencatat semua jasa yang ada pada bengkel. Lalu selanjutnya yaitu ke soal yang nomor 5, yaitu tentang cardinality antar relationship. Yang pertama yaitu relationship nota dengan penjualan, cardinality-nya itu one to one, dan one di sisi nota dan one juga di sisi penjualan. Jadi pada nota itu harus mencantumkan data penjualan oleh pelanggan. Maka dari itu pada nota dituliskan primary UID penjualan. Nah, di sini alasannya one to one yaitu karena pada nota itu hanya mencantumkan satu UID aja. Jadi setiap penjualan juga satu nota. Nah, baru pada penjualan nanti itu berisi beberapa barang dan jasa yang dijual. Lalu selanjutnya yaitu relationship nota dengan kendaraan, sama cardinality-nya itu one to one, one di sisi nota dan kendaraan. Pada nota harus mencantumkan detail kendaraan pelanggan yang sedang diservis. Nah, jadi setiap nota juga satu kendaraan. Lalu selanjutnya yaitu relationship nota dengan mekanik. Cardinality-nya sama, one to one, one di sisi nota dan mekanik. Pada nota harus mencantumkan data mekanik agar tahu siapa mekanik yang bertanggung jawab melayani pelanggan pada saat itu. Ini juga sama, notanya hanya dicatat satu mekanik saja, jadi one to one. Lalu selanjutnya relationship penjualan dengan barang. Nah, pada relationship ini yaitu cardinality-nya one to many. One di sisi penjualan, many di sisi barang. Nah, karena pada setiap penjualan itu bisa saja pelanggan membeli lebih dari satu barang. Nah, maka dari itu pada sisi barangnya itu many. Selanjutnya pada relationship penjualan dan jasa. Cardinality-nya sama, one to many, one di sisi penjualan, many di sisi jasa. Ini sama alasannya karena pada setiap penjualan itu bisa saja pelanggan membeli lebih dari satu jasa. Maka dari itu many-nya di sisi jasa. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu membuat ERD. Nah, di sini menggunakan software dari Oracle yaitu SQL Data Modeler. Nah, di sini saya sudah membuat
ERD-nya. Di sini ada entity nota yang berisi atributnya ID nota, tanggal, ID mekanik, ID penjualan, nomor polisi, dan total. Ini ada entity kendaraan dengan nomor atribut, nomor polisi, merek, warna, tahun. Selanjutnya ada mekanik, ada ID mekanik, nama, jalan, kecamatan, kota, dan nomor telepon. Selanjutnya ada entity penjualan, ada ID penjualan, ada kode barang, ada kode jasa, ada tanggal, jumlah, diskon, dan total. Sini barang, kode barang, nama, harga, jasa, dan sama kode jasa, nama, harga. Nah, lalu di sini ada keterangan bintang atau titik ini berarti pada atribut ini wajib diisi ID nota, tanggal, ID mekanik, nomor polisi, total ini wajib diisi. Dan untuk pagar ini yang berarti primary UID-nya entity tersebut. Pada nota ini primary UID-nya yaitu ID nota. Kendaraan itu nomor polisi. Ini ID mekanik sebagai primary UID. Nah, lalu ini kalau U ini yaitu secondary UID. Hanya mekanik saja yang di sini memiliki secondary UID. Lalu selanjutnya ini yang bulat-bulat ini artinya opsional. Jadi bisa diisi atau tidak. Ini pada diskon juga sama. Jika tidak ada diskon ya tidak perlu diisi, kalau ada bisa diisi. Nah, lalu ini adalah relationship-nya antar entity. Nota dengan kendaraan itu one to one, dan ini untuk nama relationship-nya, nota mencatat kendaraan dan kendaraan itu dicatat oleh nota. Nah, ini sama, ini one to one juga. Nota mencatat mekanik, mekanik itu dicatat di nota. Ini one to one juga. Nota mencatat penjualan, penjualan dicatat di nota. Ini relationship one to many. Yang many-nya ada di barang, ada seperti kaki, 3 garis gini. Jadi ini untuk nama relationship-nya, penjualan suatu barang, dan barang itu dicatat di penjualan. Ini juga sama, penjualan suatu jasa dan jasa dicatat di penjualan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lebih detail lagi ERD ini dengan menggunakan relational model. Kita klik pada tool ini. Nah, lalu kita klik engineer. Nah, maka akan terlihat jelas dari masing-masing atribut dan entity-nya, tipe datanya, dan lain-lain. Nah, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat. Yang pertama ini pada nota, ID notanya itu bertipe data char dengan panjang datanya 10. Lalu tanggal ini saya menggunakan tipe data date time. Lalu pada ID mekanik ini varchar, panjang datanya juga 10. ID penjualan varchar juga, panjang datanya 10. Nomor polisi varchar juga 10. Nah, pada total harganya ini saya menggunakan integer. Lalu pada nota ini ada keterangan
nota PK. Ini maksudnya nota primary key nota, yaitu ID nota. ID nota ini sebagai primary key. Lalu pada kendaraan ini ada nomor polisi bertipe data char dengan panjang data 10, lalu merek ini varchar, panjang datanya 20, ada warna varchar, panjang datanya 10. Lalu pada tahun ini tipe datanya char, yaitu panjang datanya 5. Nah, ini F ini maksudnya entity kendaraan ini ada data yang digunakan pada nota. Pada nota itu nomor polisinya yang digunakan. Di nota ini ada nomor polisi, jadi nomor polisi ini mengambil pada entity kendaraan. Lalu untuk primary key dari kendaraan itu nomor polisi, sudah jelas. Yang pertama ini, lalu selanjutnya pada mekanik. Nah, ini mekanik, ada ID mekanik char, panjang data 10, nama itu varchar, saya beri 50 karakter panjangnya, jalan 20 karakter, kecamatan 20, kota 20. Nah, lalu di sini ada nomor telepon, ini menggunakan integer. Ini juga sama, F ini maksudnya ada hubungan, ada data yang digunakan di nota, di entity mekanik ini. Itu yang digunakan itu ID mekaniknya. Selanjutnya untuk mekanik ID, primary key dari mekanik ID. Yang pertama itu ada ID mekanik. ID mekanik ini sebagai yang utama, yang primary. Nah, yang nomor telepon ini saya jadikan sebagai secondary UID-nya. Lalu selanjutnya pada penjualan, ini ada ID penjualan, tipe data char, dan panjang datanya 10, ada kode barang 20 karakter, kode jasa ini panjang datanya juga 20, ini tanggal menggunakan date time, tipe datanya, lalu jumlah, diskon, total ini. Nah, ini jumlah ini menggunakan integer. Nah, pada diskon ini saya menggunakan tipe data desimal. Jadi di sini tulisannya number. Karena kan diskon bisa saja ada komanya gitu. Lalu selanjutnya ini total harga, ini integer. Selanjutnya penjualan ini juga ada relationship dengan nota. Jadi di sini ada keterangannya F nota ID. Ada data yang diambil itu ID penjualannya yang diambil pada entity nota. Lalu untuk primary key-nya itu ID penjualan ini sebagai primary key dari entity penjualan. Lalu ini barang, ada kode barang, ini char, tipe datanya char, panjang data 10, nama ini varchar, nama barangnya 20, dan harga ini tipe datanya integer. Ini juga sama, F penjualan ini ada yang digunakan di entity penjualan, yaitu kode barangnya. Untuk primary key di entity barang ini yaitu kode barangnya. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu entity jasa. Ada kode jasa, char, tipe datanya char, panjang datanya 10, lalu nama ini varchar, panjang datanya 20, ada harga yaitu integer. Ini F sama juga, yang digunakan pada penjualan itu kode jasanya. Lalu untuk primary key entity jasa itu kode jasa. Kode jasa ini yang digunakan untuk primary key-nya. Lalu selanjutnya ke soal yang terakhir yaitu nomor 5, membaca relationship dengan ARDs.
relationship antar nota dengan penjualan itu, setiap nota harus memiliki satu dan hanya satu detail penjualan. Jadi pada nota itu hanya memiliki suatu detail penjualan. Nah, pada setiap penjualan harus ditulis pada nota. Lalu relationship nota dengan kendaraan. Setiap nota harus memiliki satu dan hanya satu detail kendaraan. Detail kendaraan ini diambil dari ID kendaraannya. Jadi sudah termasuk di isinya itu ada detail kendaraannya. Lalu setiap kendaraan harus ditulis pada nota. Yang ketiga ada relationship nota dengan mekanik. Setiap nota harus memiliki satu dan hanya satu detail. Ini bukan detail penjualan. Ini mekaniknya. Nah, jadi pada nota itu harus ditulis detail mekaniknya, ada ID mekanik, nama mekaniknya, dan lain-lain. Setiap mekanik harus ditulis pada nota. Selanjutnya relationship penjualan dengan barang. Setiap penjualan bisa memiliki satu atau beberapa barang. Karena pada setiap transaksi itu tidak mesti pelanggan itu membeli hanya satu barang. Jadi di sini saya tuliskan beberapa barang juga. Setiap atau beberapa barang harus menjadi milik dari satu dan hanya satu penjualan. Jadi nanti setiap satu atau beberapa barang itu ditulis pada penjualan. Lalu yang terakhir ini ada relationship penjualan dengan jasa. Setiap penjualan bisa memiliki satu atau beberapa jasa. Ini juga sama, pelanggan itu juga bisa saja membeli dua jasa kita, misal servis ban dan servis mesin gitu. Jadi setiap atau beberapa jasa harus menjadi milik dari satu dan hanya satu penjualan. Jadi ini yang terakhir membaca relationship seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.